warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Wamen Nejer Patria, update kondisi pemulihan infrastruktur telekomunikasi di Aceh. Laporan dari Pusat Informasi dan Media Center Aceh. Telekomunikasi itu kita percepat. Saat ini kita bekerja cukup keras memantau semua BTS, lalu juga memastikan akses point ya via satelit itu bisa berjalan. Kabel fiber optik yang terputus itu kita coba sambungkan dan kita carikan jalur alternatif agar jaringan telekomunikasi bisa pulih kembali. Target kita bisa pulih 100% seperti sedia kala sebelum bencana. Namun demikian dalam proses tanggap darurat ini posisinya sekarang baru di angka 52%. Nah, kita menunggu pasokan listrik, suplai listrik. Apabila sudah dilakukan oleh PLN nanti, ini akan sangat membantu untuk aktifnya kembali BTS yang saat ini dalam posisi off, ya, karena tidak ada listrik. Lalu juga untuk genset yang kita dropping di daerah prioritas, ini juga membutuhkan pasokan BBM, suplai BBM. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan juga dengan Pak Sekda ya, Provinsi Aceh, dan beliau mengatakan pasokan BBM insya Allah lancar. Jadi mudah-mudahan untuk genset ini bisa terpenuhi BBM-nya. Namun demikian untuk bisa optimal kami butuh suplai listrik. Itu yang utama, dan semua opsel, semua stakeholder, opselnya operator seluler ya, dan semua stakeholder yang membantu perbaikan jaringan telekomunikasi Aceh ini 100% siaga ya, 100% komit untuk menormalkan situasi. Kami bersama Pak Sekda, Pak Kadis Kominsa namanya ya, Kominsa, Pak Kepala Balmon dari Komdigi, berbagi beberapa hal. Sejak kemarin setelah kami berkoordinasi dengan Sekda untuk melihat kondisi real time yang terjadi di kabupaten dan kota, terutama 18 kabupaten dan kota yang terdampak oleh banjir. Ada beberapa hal yang saya kira perlu segera dilakukan tindakan-tindakan yang cepat. Ya, yang pertama soal akses, termasuk akses telekomunikasi, jaringan telekomunikasi. Di beberapa tempat kami masih menemukan persoalan akses ini sangat kritikal dan harus segera untuk ditembus. Nah, kemarin kami coba meninjau di sejumlah lokasi, yang pertama di PD, lalu kemudian PD Jaya, kemudian sampai dengan Biren, dan kami juga berkesempatan untuk melihat jembatan yang putus di daerah Juli, sambil membagikan unit Starlink untuk membantu infrastruktur telekomunikasi yang rusak di titik-titik itu. Nah, di PD Jaya kami melihat kenapa ini akses menjadi penting, dan saya kira juga di beberapa tempat lain akses menjadi persoalan di masa tanggap darurat ini, walaupun progresnya cukup cepat. Saya kira cukup cepat di sejumlah titik-titik yang kritikal. Kita mendapat informasi bahwa Tamiang sudah bisa ditembus ya. Saat ini alhamdulillah Tamiang sudah bisa ditembus oleh jalur logistik. Saat ini beras lalu bahan-bahan pangan sudah bisa disalurkan ke daerah Tamiang dan juga ke daerah Bener Meriah, lalu juga di daerah Aceh Tenggara. Nanti detail kalau soal ini bisa diupdate oleh Pak Sekda berdasarkan perkembangan semalam ya. Perkembangan semalam. Yang ingin kami bagikan informasi kurang lebih untuk pembangunan jaringan telekomunikasi yang rusak di sejumlah titik. Kita punya BTS 3414 dan saat ini kondisinya 52% bisa up atau bisa on. Sisanya itu off karena suplai listriknya kurang. Jadi problem utama dari BTS di Aceh ini bukan hancur karena banjir, karena kebetulan tempatnya itu di daerah yang relatif aman dari terpaan banjir, dari tempat yang ketinggian tertentu. Problem utama kita adalah suplai listrik.
Nah, kalau suplai listrik ini sudah normal, insya Allah BTS bisa berfungsi seperti sedia kala. Kami sudah berkoordinasi dengan PLN, dengan Pertamina juga. Kenapa Pertamina penting? Karena dalam masa tanggap darurat ini, sebelum suplai listrik bisa kita eh, normalkan, BTS-BTS ini bergerak dengan genset. BTS-BTS ini bisa diaktifkan dengan genset. Dan genset itu punya keterbatasan karena dia tidak bisa kerja 24 jam. Karena gensetnya ukurannya bukan untuk bekerja 24 jam. Jadi dia ada waktu jedanya untuk istirahat sebentar, kalau enggak dia bisa rusak. Sehingga dia bekerja 8 jam, lalu stop sebentar, lalu nanti hidup lagi. Nah, di saat-saat itu kita membutuhkan suplai BBM yang juga kontinu dan juga cukup. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk suplai BBM di daerah yang sangat kritikal itu perlu perhatian khusus dan perlu treatment khusus juga agar dipastikan cadangan BBM ini cukup untuk seluruh Aceh. Kita memang menyaksikan adanya antrian-antrian, tapi menurut laporan Pertamina, suplai jalan terus, baik dari pelabuhan ya maupun jalur darat, suplai untuk BBM menjadi perhatian yang penuh dari pemerintah agar tercukupi. Juga soal cadangan beras ya, Pak Sekda, dalam masa tanggap darurat ini paling tidak selama 2 pekan sudah diamankan ya, diamankan maksudnya itu dicukupi gitu, dicukupi sehingga kita mungkin bisa mengelolanya dengan baik karena cadangannya cukup. Dan prinsipnya juga berapa yang keluar akan terus diganti gitu Pak. Sehingga cadangan kita akan tetap, nanti jumlahnya bisa diupdate oleh Pak Sekda. Hal yang lain adalah kita coba membantu dengan unit Starlink ya di 9 tempat, di PD Jaya, lalu juga di Biren. Kami juga menitipkan Starlink ke Aceh Utara lewat Dandren di Lawangsa yang rencananya juga akan dikirimkan ke Lombok karena Lombok ini sangat membutuhkan akses telekomunikasi. Hal-hal lain saya kira perkembangan tanggap darurat yang dijalankan ini berkat gotong royong dari semua pihak dan juga kerjasama yang baik dari semua unsur dari BNPB, lalu juga pemerintah provinsi, kota Madia, kabupaten, TNI Polri, beserta dengan relawan-relawan yang terus bergerak, ya, dan juga semua jejaring BUMN yang ada itu juga bergerak. Seperti di PD Jaya kami menyaksikan di daerah Menasahlu. Menasahlu itu air masih terus mengalir di banjir. Karena apa? Karena sungai mengalami penangkalan. Ada sedimentasi yang terjadi karena lumpur yang dibawa oleh banjir itu mengendap. Sehingga permukaan tanah antara dasar sungai dengan bantaran sungai itu sudah setara. Sehingga akibatnya air yang mengalir dari ketinggian yang melintasi sungai itu tidak dialirkan pada jalur sungai yang normal, tapi meluap ke rumah penduduk. Meluap ke rumah penduduk, masuk ke jalan-jalan, dan terbentuk sungai-sungai baru di jalan-jalan yang biasa dilintasi oleh penduduk. Jadi ketinggiannya bisa sampai di atas dengkul orang dewasa, setinggi paha orang dewasa, dan kami juga menyaksikan begitu banyak rumah-rumah masih terbenam oleh lumpur yang sudah mulai mengeras. Jadi lumpurnya itu ketinggiannya 50 sampai dengan 1,5 meter di rumah-rumah penduduk. Dan saat ini warga saling bahu-membahu menggunakan skot, cangkul dan lain sebagainya. Mereka bergotong royong untuk membersihkan. Nah untuk ini kami juga sudah meminta beberapa pihak termasuk Nindya Karya ya yang memiliki alat berat di daerah Menasahlu itu untuk melakukan bantuan-bantuan pengerukan terhadap timbunan-timbunan tanah yang masuk ke rumah warga dan juga akses jalan. Namun demikian perlu dilakukan satu tindakan yang lebih terstruktur dan sistematis untuk
mengembalikan alur sungai yang normal itu tadi. Panjang endapan itu kurang lebih hampir 1 kilometer. Jadi cukup panjang di bantaran sungai itu menurut laporan Pak Bupati ya, Pidijaya. Dan ini tentu saja butuh upaya untuk merekonstruksi sungai tersebut, menggali endapannya sehingga berjalan dengan lancar. Dalam hal ini khususnya Kementerian Kominfo terus memantau perkembangan jejaring telekomunikasi yang ada di Aceh bersama dengan Opsel ya, operator seluler. Kami berterima kasih kepada Telkomsel, Indosat, dan Excelsmart yang terus bahu-membahu untuk bisa menormalkan kembali jaringan telekomunikasi yang ada di Aceh. Kita berkomitmen bersama dengan PLN yang hari ini dan besok rencananya terus bekerja keras untuk menormalkan suplai listrik ke Aceh. Begitu itu normal, insya Allah jaringan telekomunikasi pun bisa kembali normal sampai dengan 90% ke atas. Ini harapan kita semua. Sementara itu kita coba melakukan prioritas dalam menghidupkan BTS-BTS dalam keadaan listrik yang on-off ini dengan genset-genset yang kita sebarkan di sejumlah BTS-BTS itu. Kami berterima kasih untuk langkah cepat yang diambil oleh kawan-kawan di operator seluler dan juga Bakti dalam hal ini bekerja cukup intens juga untuk membantu dropping unit-unit alat telekomunikasi di daerah yang kritikal, termasuk membuka jaringan satelit ya melalui access point di sejumlah titik. Kemarin sudah masuk ke Tamiang juga access point yang dibuat oleh Bakti, dan ini sangat membantu para pengungsi yang ada di Tamiang dan juga di Kuala Simpang ya untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Karena banyak yang khawatir bagaimana keadaan warga di daerah yang dikabarkan terisolir ini. Dengan dibukanya komunikasi, kita harapkan mereka bisa saling bertukar kabar. Demikian update yang bisa kami berikan. Terima kasih. Mungkin nanti ada beberapa hal dari Pak Sekda. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya sampaikan bahwa perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi sampai dengan hari ini sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Yang pertama terkait dengan evakuasi atau penyelamatan masyarakat kita yang masih terisolir. Memang ada beberapa lokasi, Pak Wamen, tapi ternyata setelah kita terobos dan mereka tidak perlu lagi direlokasi karena sudah kering. Jadi lokasi-lokasi tersebut tinggal hanya kemudian di dropping logistik, ya, tenda dan kebutuhan-kebutuhan pos medis, ya. Saya kira tidak perlu direlokasi ke wilayah yang lain. Sedangkan ada beberapa wilayah yang memang masih perlu dilakukan pergeseran, ya, sejumlah orang, ya, karena dikhawatirkan longsor, ya, longsornya itu susulan, itu akan dilakukan penyelamatan digeser ke tempat yang lain untuk diselamatkan. Tapi secara keseluruhan sudah sangat jauh perkembangannya, tinggal sisa sedikit saja di beberapa lokasi, dan itu sudah diintervensi juga dengan dropping logistik. Kemudian yang kedua terkait dengan distribusi logistik. Distribusi logistik terus kita lakukan secara masif sejak Sumatera Utara, dari jalur Sumatera Utara ke Aceh melalui jalur Tamiang itu dapat ditembus. Ya. Sekarang posisi distribusi logistik itu sangat masif, ya. Di samping lewat darat, kita juga lakukan lewat laut, ya. Kemarin sudah berangkat kapal Basarnas, sebelumnya ada Bahari Express. Hari ini sedang kita muat untuk mencapai 100 ton di
kapal Antares ya sedang dimuat dari tadi malam. Saya ngecek jam 2 malam, tadi malam sudah masuk ke 40 ton lebih ya. Targetnya siang ini masuk sampai dengan 65 ton dan sore setelah 100 ton terpenuhi mereka akan berangkat untuk melakukan dropping logistik ke Losmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa dan Tamiang. Jadi di drop di Kurungbuku kemudian diantar lewat darat melalui truk-truk yang sudah disiapkan untuk disampaikan ke titik-titik lokasi yang memang sudah disesuaikan. Di samping untuk wilayah tengah tetap melakukan dropping logistik melalui udara juga secara masif, sehari bisa 3-4 pesawat dan helikopter yang terbang untuk mendaratkan logistik, kemudian kembalinya membawa orang-orang yang ingin menumpang untuk ke Banda Aceh atau ke wilayah-wilayah lain yang mereka inginkan. Demikian juga dengan pengiriman relawan-relawan medis ya, tim medis, dokter dari provinsi lain, ada dari UI, UGM, kemudian dari Makassar, semuanya kita fasilitasi untuk bisa sampai ke tujuan mereka untuk melakukan pengabdian dalam rangka penanganan bencana banjir ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan konektivitas, ya, terkait dengan konektivitas juga sudah sangat berkembang, ya. Tadi malam kita mendapatkan laporan yang jalur KKA sampai dengan Benar Meriah ini sudah melewati batas Aceh Utara Benar Meriah, sudah masuk ke wilayah Benar Meriah. Dan saya juga sudah berkoordinasi kembali dengan Pak Bupati Benar Meriah untuk hari ini bisa menurunkan alat beratnya yang ada di Benar Meriah. Jadi dari atas juga dilakukan intervensi, dari bawah juga intervensi. Mudah-mudahan ini bisa secepatnya ditembusi, ya. Karena memang perlu kita ketahui medannya itu sangat berat karena titik longsornya itu sangat banyak, ya. Pada saat di posisi 21 kilo itu masih ada titik longsor 82 titik longsor. Artinya menuju ke Benar Meriah itu bukan suatu yang mudah kita lalui, tapi perlu kerja keras semua tim, ya, terutama yang penggunaan alat berat harus efektif digunakan supaya proses pembersihan dan pembuatan kembali jalan-jalan tersebut agar bisa dilalui oleh roda 4 itu terus kita lakukan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan. Harapannya 2 hari lagi ada progres yang sangat baik. Kalau kemudian intervensi dari Benar Meriah sendiri itu dapat dilakukan sejak hari ini. Kemudian jalur Biren Aceh Utara, ya. Jalur Biren Aceh Utara ini adalah koneksivitas antara Banda Aceh Medan. Ya. Kalau ini sudah selesai, kita di situ membangun jembatan Bailey dan harapannya 2 hari ke depan ini sudah fungsional, ya. Harapannya 2 hari sudah fungsional. Kemarin kita sampaikan masih ada waktu 3 hari, sekarang sudah menjadi 2 hari, dan ini terus dikebut Pak Wamen, ya, oleh PUPR Aceh, oleh Balai Jalan dan Jembatan. Bersama-sama ini kita kerja supaya ini bisa secepatnya bisa fungsional dan masyarakat kita bisa melakukan mobilisasinya. Terutama kita sudah akan lebih nyaman dan lebih efektif di dalam melakukan distribusi logistik melalui jalur darat. Tentu akan lebih murah dan lebih cepat, ya, lebih cepat sasaran. Dia bisa berhenti di mana saja dan bisa sampai tembus ke Tamiang. Kemudian yang keempat tadi komunikasi terkait dengan kita sudah mendapatkan bantuan 56 Starlink, Pak Wamen, termasuk dari Komdigi sendiri. Kita dapatkan 20 ya, 20 bantuan Starlink dan genset, dan ini sudah kita bagikan semua. Bahkan terakhir kemarin kita mengirim ke Betung Atuh 2, ya, ke Betung Atuh 2, dengan posisi Betung Atuh itu masih terendam juga. Terendam tapi walaupun tidak tinggi lagi, tapi masih terendam dan mereka butuh alat komunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan wilayah-wilayah lain yang ada di luar Betung. Dan kita sudah arahkan ya Kominsa kemarin untuk memberikan 2 unit dan mereka sudah bawa ke sana. Mudah-mudahan hari ini ya atau besok komunikasi mereka itu sudah bisa lancar. Harapannya BBM-nya juga tersalurkan Pak Wamen
sehingga gensetnya bisa hidup, maka Starlink-nya bisa aktif. Itu karena PLN-nya kan belum aktif nih, masih menunggu. Nah, kalau setelah PLN-nya selesai, dengan listriknya hidup, yang lainnya akan lebih gampang. Kemudian dari Kota Nagan Raya ke Betung itu juga terjadi apa jembatannya bermasalah. Itu juga sedang diperbaiki. Mudah-mudahan segera dapat kita selesaikan dengan cepat. Kemudian ada beberapa wilayah lain yang terus dilakukan pengecekan ya terhadap konektivitas ini. Mudah-mudahan yang di Tamiang juga bisa kita tembusi ke wilayah-wilayah yang hari ini masih terisolir ya apakah dengan roda 4, roda 2 dan bisa juga dengan put-put kecil yang kita gunakan untuk bisa menembus wilayah-wilayah tersebut. Kemudian yang kelima terkait dengan pengungsian ya ini yang masih perlu atensi yang lebih besar ya karena kita tahu ada 800 lebih titik pengungsian ya dengan jumlah yang mengungsi itu hampir 800.000 orang ya dan itu adalah sebuah kerja keras dan kerja berat bagi kita semua untuk memastikan titik-titik pengungsian ini baik untuk mereka tinggalkan ditinggali ya sehingga tidak menimbulkan persoalan sosial maupun kultur ya yang menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak stabil. Oleh karena itu kami terus ingin berupaya menyiapkan air bersih, kemudian sembari paralel kita akan lakukan pembersihan. Kita sedang memanggil dinas terkait, SKPA terkait untuk melakukan pembersihan, kemudian kayu ya masih ada kayu, karena kayu ini juga menyebabkan tertahannya air, sehingga airnya itu bergeser ke tempat lain. Ya, kalau kayu itu sudah dibersihkan, sedimentasi itu kemudian sudah bisa dikeruk, ya. Saya kira banjirnya yang tadi melewati sungai itu karena sungainya terjadi sedimentasi itu bisa terselesaikan, sehingga wilayah-wilayah yang tadi masih ada banjir sedikit ya jadi rob itu bisa cepat kering dan cepat untuk diselesaikan dan pengungsian salah satu kemudian yang kemudian menjadi titik fokus kami selanjutnya setelah distribusi logistik semuanya merata ya kemudian selanjutnya terkait dengan rencana rehabilitasi saya kira karena rehabilitasi ini yang rehabilitasi ringan ini perlu segera kita lakukan Pak Wamen karena untuk memastikan bisa mengurai lebih banyak orang tidak di pengungsian tapi bisa kembali ke rumah. Ini harus paralel kita lakukan dengan penyiapan fasilitas terhadap pengungsi itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa lakukan ini secara bersama-sama Pak Wamen, dibantu BNPB, dibantu Kodam IM, dibantu oleh Polda Aceh, dan tentu dibantu oleh kementerian dan lembaga yang ada. Ya, harapannya ini bisa kita lakukan secara keroyokan bersama-sama, pasti akan lebih cepat, ya, lebih efektif dan lebih mudah kita lakukan. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran Pak Wamen. Mudah-mudahan komunikasi kita bisa lancar dalam 1x24 jam ke depan, Pak Wamen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekda atas update-nya. Kami persilakan rekan-rekan media, rekan-rekan wartawan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, baik. Saya Alhadi Habibi dari Metro TV, Pak. Izin Pak Wamen terkait dengan upaya pemulihan akses jaringan telekomunikasi per hari ini sudah sejauh mana progresnya? Tadi informasinya kan ada 26 Starlink, mungkin bisa disampaikan juga secara detail ini akses Starlink itu ada di mana-mana aja, khususnya untuk daerah-daerah yang masih terisolir seperti di Aceh Tamiang, Gayo Luwes, Benar Meriah dan juga Aceh Tengah. Terus terkait dengan penyaluran bantuan ini gimana nih strategi percepatan penyaluran bantuan mengingat jalur udara memang saat ini sedang dilakukan optimalisasi, tetapi kan kemudian
juga terkendala akses untuk menyalurkan ke titik-titik pengungsian. Kalau misalnya melalui helikopter memang beberapa ada yang langsung di dropping ke titik-titik pengungsian, tapi kalau untuk yang pesawat tuh rata-rata juga transit lagi ke bandara. Terus kemarin 2 hari lalu juga ada informasi itu ada banyak pasokan BBM yang sudah masuk ke wilayah Aceh dari Sumatera Utara sudah masuk ke Aceh Tamiang. Nah mungkin juga bisa disampaikan update informasi soal BBM. Apakah sudah ada SPBU yang sudah bisa beroperasi di wilayah utara dan timur Aceh ini? Terus kemudian juga kami juga mendapatkan informasi di wilayah tengah Aceh itu ada masyarakat yang mengeluhkan soal bantuan, tetapi ternyata ini ada biaya tebusan. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan beras bantuan di wilayah tengah Aceh, di wilayah Aceh Tengah, itu informasinya harus membayar sampai dengan Rp65.000. Nah ini seperti apa tanggapan dari pihak pemerintah? Apakah benar memang saat ini ada penjualan untuk beras-beras dari pemerintah ini? Kalau untuk beras bulog misalnya katakanlah SPHP, apakah memang masih ada penjualan atau memang sudah digratiskan total untuk masyarakat? Sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih rekan dari Metro TV. Ada 3 pertanyaan, tapi saya kira 1 pertanyaan yang buat Komdigi, nanti Pak Sekda akan jawab 2 pertanyaan yang lain. Tentang bantuan unit Starlink ya, di titik mana aja. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi ada 20 unit yang kita serahkan kepada Sekda yang dari Komdigi, dan dari 20 unit itu dalam data kami ini sudah disebarkan 6 unit itu ke Aceh Tamiang, diterima oleh Kadis Kominfo. Nah, ini kita kirim melalui kapal SAR. Lalu ada 3 unit ke Aceh Tengah dalam proses pengiriman, 3 unit ke Gaya Luas dalam proses juga, 3 unit ke Aceh Tenggara dalam proses, 3 unit ke Bener Meriah, plus tambah 2 unit di Bener Meriah. Ini sudah berada dalam perjalanan ke Bener Meriah. Kemarin sudah kita lewatkan di jembatan Juli itu pakai gondola sling kabel itu yang menghubungkan jembatan putus dengan sisi di Kabupaten Juli ya. Jadi ini kita Kecamatan Juli ya. Jadi ini udah kita kirimkan. Sekarang sudah berada di Bener Meriah, ada dan dikelola oleh masyarakat di sana lewat seorang kecil yang kita kirimkan. Lalu 1 unit di Pidijaya, plus tambah lagi 2 unit yang kita berikan, plus 1 unit di Biren, dan tambahan 2 unit di Lok Sumawe. Dan dari 2 unit itu 1 unit kita minta bantuan dan rem Lawangsa untuk dikirimkan ke Lokok. Itu untuk sementara posisi yang Starlink. Untuk soal penanganan bencana, pasukan BBM, saya kira Pak Sekda dapat mengupdate informasi terakhir. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Wamen, Pak Hadi. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan distribusi logistik, kita menggunakan 3 armada laut, darat, dan udara. Memang khusus untuk wilayah Lok Sumawe sampai dengan Tamiang, alternatif yang paling mungkin kalau logistiknya yang ada di Banda Aceh itu adalah melalui laut. Dan ini masih kita lakukan. Hari ini sudah berjalan 5 kali, kalau tidak salah saya, 5 kali kita memanfaatkan seluruh kapal yang ada. Ya, sore ini kalau sempat berangkat, maka sudah yang ke-6 kalau nggak salah. Kemudian sudah masuk kapal baru juga untuk keberangkatan berikutnya. Ya, dimana yang perlu kami pastikan bahwa logistik itu ada untuk kemudian diangkat, dan di gudang BPBA kita masih cukup lumayan banyak ya. Kemudian dari BNPB juga masih cukup lumayan banyak, dan antri juga di
Kuala Namu, di Belawan, ya, kemudian di Jakarta juga, di bandara-bandara Jakarta juga sedang antri untuk dibawa kemari. Saya kira untuk logistik, insya Allah tidak ada masalah. Tinggal bagaimana distribusi itu secara masif kita lakukan. Untuk wilayah tengah, tetap kita menggunakan pesawat udara sementara, sampai dengan kita bisa menembus eh, KKA, jalan KKA ke Benar Meriah. Dan ini kita upayakan terus supaya bisa lebih banyak yang bisa didistribusikan. Karena sebagaimana kita ketahui kalau dengan pesawat udara tentu kan tidak sangat-sangat besar ya. Kemarin yang paling banyak itu adalah yang penerbangan dari Sumatera Utara 20 ton ya, 20 ton itu yang paling besar karena menggunakan pesawat kargo khusus ya. Tapi yang pesawat-pesawat kecil yang ada helikopter itu 3 ton, 2 ton. Tapi setiap hari itu kita drop terus, masif sekali ya. Yang dilakukan oleh BNPB, Kodam BM, Polda Aceh ya, juga dengan pemerintah Aceh. Kita khusus bekerja sama dengan Pegasus untuk membawa logistik-logistik ini ke Benar Meriah untuk kemudian dibagi ke Aceh Tengah, juga ke Galues ya, Galues. Sedangkan untuk Aceh Tenggara itu sudah tembus lewat Sumatera Utara. Artinya sudah bisa diakses juga dengan Singkil dan Subu Salam sudah bisa diakses lewat darat dari Banda Aceh maupun lewat darat dari Sumatera Utara. Kemudian stok logistik kita juga masih mencukupi ya. Insya Allah kita masih bisa terus melakukan distribusi logistik ini karena ada beberapa wilayah menurut kami perlu ada lebih banyak logistik seperti di Tamiang ya. Itu perlu karena sudah berhari-hari dan menurut informasi kita dengar sudah SOS ya, pada saat sebelum ditembus dan hari ini sudah ditembus jalur Sumatera Utara Tamiang, dari Langsa ke Tamiang juga sudah bisa diakses dengan baik. Jadi barang-barang atau logistik yang dibawa ke Kuala Langsa itu sudah bisa diangkut ke Tamiang. Dan kita berharap kita bisa mendorong secara masif lagi ke Tamiang karena memang mereka sangat membutuhkan logistik-logistik itu saat ini. Sampai dengan ke wilayah-wilayah yang tadinya masih terisolir tapi sudah bisa ditembus, baik ditembus lewat darat maupun sungai ya, dan lewat udara. Kemudian BBM ya. BBM sampai hari ini menurut informasi yang saya dapat tidak ada masalah. Setelah Jumat ini saya akan berkunjung ke Malayadi untuk mengecek stok BBM kita yang ada di sana ya. Yang sedang dikirim dari Medan adalah gas. Ya, gas. Artinya kalau tidak salah saya siang ini sampai Pak ya, gas itu karena gas ini kan sudah langka sekarang. Dan ini harapannya setelah ini sampai gas ini kemudian bisa langsung didistribusikan kepada pedagang-pedagang yang untuk biar menjadi normal ya, jadi normal distribusi gas apakah 3 kilo kemudian 12 kilo ya, ini bisa normal kembali seperti biasa. Persoalannya hanya transportasi ya, persoalannya hanya transportasi. Jika BIREN Aceh Utara itu selesai maka sudah selesai. Artinya itu bisa secara masif lewat darat dilakukan distribusi gas ke wilayah Aceh. Karena masuk ke Banda Aceh ini memastikan bisa masuk ke wilayah lain, ya. Sementara yang wilayah barat selatan itu bisa masuk lewat Medan. Jadi tidak ada persoalan. Kemudian dan tadi sudah kita buktikan bahwa di jalan-jalan sudah tidak ada antrian, artinya BBM kita sangat mencukupi, ya, sangat memadai untuk kebutuhan masyarakat kita. Kita berharap masyarakat tidak mengalami panik buying ya, sehingga terjadi antrian yang panjang. Padahal menurut kami tidak perlu, karena solar, pertalite, pertamaxnya masih aman, ya, masih aman untuk dijual di SPBU, SPBU. Oleh karena itu tidak perlu terjadi antrian. Kita berharap masyarakat bisa secara teratur dan sesuai kebutuhan membeli BBM tersebut. Kemudian terkait beras bantuan, ya, beras bantuan khusus untuk bencana itu tidak ada pungutan, tidak boleh, karena itu gratis, ya. Kita sudah menyalurkan 250 ton cadangan beras milik pemerintah Aceh, ya, dan sudah kita berikan semua untuk kabupaten kota. Kemudian kita juga sudah mendapatkan bantuan 3.000 ton ya dari Badan Pangan dan sudah kita bagi per kabupaten kota. Sudah kita bagi, mereka tinggal ambil saja.
dan itu beras gratis yang untuk dibagikan kepada yang mengalami bencana, ya, yang mengalami bencana. Sedangkan beras-beras lainnya yang di pasaran itu dijual memang untuk dijual supaya untuk menghindari apa? Kan tidak semua penduduk itu diberikan beras gratis, ya. Yang mengalami bencana diberikan beras gratis, ya, oleh pemerintah kabupatennya diatur, ya. Sedangkan yang lainnya yang membeli tetap membeli, ya, dengan harga yang sesuai di Bulog dan harga pasar yang ada pada saat itu. Jadi tidak ada beras bantuan yang dijual, itu tidak ada, ya. Sejauh kami tahu, apalagi Bulog sudah pasti nggak mungkin, ya, beras bantuan itu dijual, itu pasti nggak mungkin. Nah, yang dijual itu mungkin beras memang yang untuk dijual ke pasaran untuk masyarakat yang tidak terdampak terhadap bencana tersebut. Saya kira itu Pak Wamen, Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Senovian dari TVRI. Mungkin ke Pak Sekda terlebih dahulu, Pak. Apakah sudah ada update dari PLN? Sudah berapa persen pemulihan listrik ini sudah berjalan hingga saat ini? Dan kemudian terkait dengan Pak Wamen, mungkin ke Pak Wamen juga, target 100% jaringan internet ini kapan Pak bisa tercapai? Dan eh, bagaimana pihak Komdigi sendiri mempertegas bahwasanya Starlink ini gratis Pak untuk masyarakat, dan bagaimana mekanisme penggunaan Starlink di masing-masing titik ataupun spot yang ada? Apakah nanti pengungsi menggunakan secara bergantian atau seperti apa? Dan terakhir, bagaimana pihak Komdigi sendiri menekan banyaknya beredar berita bohong terkait dengan bencana-bencana seperti ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait update PLN 2 hari yang lalu, ya, pada saat kita rapat dengan Pak Wamen, ya, pihak PLN berjanji bahwa hari ini Jumat akan dilakukan uji coba, ya. Artinya kalau hari ini berhasil, maka lampu akan hidup, ya. Apakah akan hidup terus, ya, atau hidupnya mati hidup, itu kita belum update lagi. Harapannya sesuai yang mereka sampaikan, Jumat itu bisa uji coba itu bisa dilakukan, kemudian selanjutnya bisa dihidupkan terus. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bang Novian dari TVRI. Target 100% untuk jaringan telekomunikasi sangat tergantung dari pasokan listrik. Dengan kondisi yang saat ini, kita bekerja menurut skala prioritas dari 3.414 BTS itu, kita petakan mana yang prioritas untuk bisa terus on, gitu. Mengingat kebutuhan telekomunikasi di titik-titik yang sangat kritikal itu. Saat ini kita terus bekerja sama dengan PLN dan juga dengan Pertamina, ya, untuk suplai BBM di genset BTS itu. Kita harapkan dalam minggu ini dari kondisi yang 52-53% hari ini, kadang-kadang up and down, bisa naik sampai 60, bisa turun juga sampai 52, belum begitu stabil. Kita harapkan bisa stabil di atas 70% dalam waktu 2 hari ini. Begitu nanti jaringan listrik bisa dipenuhi, jadi yang di sejumlah titik yang lain yang belum lagi dijangkau oleh PLN, kita bisa kerahkan genset-genset yang ada untuk ke sana, sehingga kita bisa capai mungkin 90% ke atas dalam 1 minggu ke depan. Jadi kami berkolaborasi dan ikut mendukung target-target yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka tanggap darurat ini. Kita punya waktu 2 pekan, ya Pak, ya, untuk membereskan, memberikan respon cepat. Yang paling utama adalah keselamatan nyawa dari mereka menjadi korban. Segala daya upaya, segala resources, baik pusat maupun daerah, kita kerahkan secara maksimal untuk menyelamatkan rakyat kita, warga kita yang terdampak bencana ini. Selanjutnya nanti ada proses untuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Perkembangannya akan dimonitoring terus. Kita akan berkolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Saya kira itu yang bisa kita share pada hari ini.
mengingat ini hari Jumat ya, waktunya. Oh ya, mau ada satu lagi? Ya, silakan. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Majalina dari Media Jempa. Yang ingin saya tanyakan pertama, bagaimana tentang relawan yang di luar pemerintah? Hari ini kan relawan banyak ya, terutama di Banda Aceh. Ada pernah mendapatkan masukan bahwa bagaimana bisakah pemerintah itu mengambil eh, bantuan-bantuan yang ada di jalan yang telah menumpuk hari ini? Itu pertanyaan dari beberapa kawan-kawan di luar. Lalu yang kedua, tentang bantuan di luar Aceh. Jadi ada yang menghubungi kami dari Jakarta, bagaimana jika mereka ingin membantu ke Aceh, karena mereka dari komunitas masyarakat seperti itu. Lalu juga, ini tadi juga ada pertanyaan yang hampir sama ya, tentang menangkal hoak tadi. Kami juga butuh kepastian, karena selama ini jujur, apakah karena jaringan internet, kadang-kadang ada yang bilang, saya kirimnya 3 hari yang lalu, tapi nyampainya hari ini. Dan itu membuat kita resah, terutama kondisi di Aceh Tamiang. Apakah memang masih benar separah itu, di mana para pengungsinya ditempatkan di gor dengan situasi yang ya seperti tsunami dulu, jadi mengingatkan kita. Lalu pada hari ini kita juga melihat ada beberapa bau busuk katanya, dari bangkai hewan, bangkai manusia yang telah meninggal. Jadi kami mungkin butuh update apakah itu sudah diatasi atau dalam berapa hari itu bisa diatasi, karena itu dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Selanjutnya, bagaimana juga tentang keadaan pengungsi, apakah kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut tentang perempuan, misalnya kebutuhan perempuan dan anaknya juga bagian yang dipikirkan, seperti kebutuhan pembalut dan yang lainnya. Karena saya lihat pantauan kami di media, kalau bantuan yang dari di luar sana, para relawan, itu memang ada memasukkan pampers, pembalut dan yang lain. Tapi kami belum melihat bantuan dari pemerintah yang mengakomodir itu. Selanjutnya, iya, isu kekerasan di Tamiang juga. Iya, isu kekerasan juga itu juga masuk ke media. Bahkan ada saya dengar para mahasiswi yang hendak pergi ke Medan, mereka lalu naik bus atau truk waktu itu katanya diperkosa. Apakah itu benar? Dan itu sebenarnya sangat menimbulkan keresahan karena ada dua versi. Ada yang mengatakan itu hoax karena maksudnya mungkin supirnya seakan-akan ingin memegang dia, tapi laporannya diperkosa seperti itu. Jadi kan kami bagi aktivis perempuan juga tentu sangat resah di tengah situasi bencana seperti ini kok ada kekerasan seperti itu. Jadi itu tadi Pak. Lalu selanjutnya saya juga ingin bertanya mengenai kondisi rumah sakit, terutama rumah sakit di provinsi, apakah tidak ada kendala karena kita tahu selama ini mati listrik terus-terusan. Di saat tidak bencana saja terkadang orang yang butuh cuci darah itu terhambat. Apakah dalam hal ini eh, hal-hal seperti itu tidak terjadi? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Di Jempa, saya menjawab yang soal hoax ya. Nanti beberapa hal yang lain, Pak Sekda yang memegang datanya. Untuk soal hoax, di Kementerian Komdigi, di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Orang Digital, kita sudah menugaskan secara khusus untuk memantau hoax yang beredar di wilayah bencana. Karena ini mengacaukan informasi, membuat kepanikan, dan juga memberikan efek negatif terhadap pemulihan situasi bencana. Nah, masalahnya banyak hoax beredar di situ lewat WhatsApp, gitu. Dengan potongan-potongan teks, nah itu nggak bisa terpantau. Nah, dalam hal ini kami akan menghubungi platform-platform sosial media, misalnya kayak WhatsApp gitu ya, untuk mendeteksi kalau ada penyebaran yang di luar normal untuk pesan-pesan tertentu, di luar normal. Nah, saat ini untuk forward message itu boleh dicoba nanti itu tidak bisa lebih dari 5 kali kalau nggak salah, gitu, karena itu dia untuk sekali kirim gitu ya. Tapi kalau satu-satu mungkin masih bisa, tetapi sekali blast lebih dari 5 itu kelihatannya udah di limit oleh platform untuk mencegah penyebaran yang sifatnya
hoax, disinformasi, dan misinformasi itu. Nah, tentu soal kebenaran yang pemerkosaan itu kami belum bisa jawab, belum terima datanya. Bisa jadi ada kejadiannya, bisa jadi juga rumor, bisa jadi juga hoax yang menyebar. Tapi ini harus kita waspadai ya. Dan jangan sampai ada kekerasan seperti itu, kekerasan seksual, apalagi terhadap korban bencana. Saya kira itu tindakan yang paling keji. Ya, jadi kalau itu sampai terjadi, harus ditindak dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, dan semuanya harus bergerak untuk mencegah hal-hal seperti tersebut terjadi. Silakan mungkin Mbak Sekda yang soal pengungsi. Baik, terkait relawan yang mengumpulkan bantuan ya atau donasi, sudah beberapa kali kita membantu mendistribusikan ya. Ada yang ke Busung, kemudian kalau tidak salah tadi malam ada 2 truk lagi yang kita bantu. Kita siap membantu seluruh relawan yang melakukan pengumpulan bantuan ya. Kita akan siapkan armada-armada. Ada juga boleh juga melalui kapal laut ya. Tergantung teman-teman relawan ini mau kirim kemana, mau distribusikan kemana. Artinya kalau Luk Somalia sampai dengan Tamiang, jalurnya adalah jalur laut. Kalau dari PD sampai dengan Biren, jalurnya adalah jalur darat. Kemudian Banda Aceh ke Singkil, jalurnya jalur darat. Kemudian kalau mau jalur tengah, kita fasilitasi nanti ke tim Bappenas ya, yang ada di SIM untuk bisa mendapatkan slot untuk bisa diberangkatkan ke wilayah tengah. Saya kira kita pasti membantu relawan-relawan ini untuk bisa mendistribusikan bantuan yang sudah mereka kumpulkan sehingga tidak menumpuk ya. Tapi kita harap bisa lebih ke logistik makanan ya, karena itu yang sangat dibutuhkan hari ini. Kemudian yang kedua terkait dengan berita mahasiswi ini, saya juga baru dengar ini. Mudah-mudahan itu berita yang tidak benar. Tapi kalaupun itu ada memang kejadian, ya saya kira saya minta polisi kemudian untuk meminta pihak Polri untuk menindak tegas ya orang-orang yang berlaku keji seperti ini. Saya kira itu. Kemudian terkait dengan masih adanya bangkai binatang ya dan jenazah-jenazah manusia ya yang perlu direlokasi, ini sedang kita lakukan ya karena mungkin banyak juga binatang yang mati Pak Wamen. Jadi butuh effort yang tinggi untuk kita bisa mencari karena sebagian tertimbun oleh tanah itu. Tanahnya kan tingginya sampai 1 meter. Jadi ada yang tertimbun sehingga kita tidak susah untuk mendeteksinya. Yang kelihatan di luar segera diangkat. Demikian juga dengan jenazah, saya kira itu kan prioritas utama kita untuk mencari ya. Itu evakuasi itu bukan hanya evakuasi orang yang masih hidup, tapi yang sudah meninggal juga kita evakuasi keluar. Itu yang dilakukan oleh Basarnas dan relawan-relawan yang hari ini terus berkoordinasi dengan kita setiap hari melaporkan hasil-hasil pekerjaannya. Kemudian terkait dengan rumah sakit umum Jenderal Abidin masih berjalan seperti normal, biasa. Yang ada masalah di beberapa kabupaten kota, di PD Jaya, tapi sudah diintervensi. Ya, USK membantu, kemudian ada beberapa dari Dinas Kesehatan, kemudian juga mengirim orang dari Makassar kalau tidak salah, juga ke situ. Ya, ada relawan-relawan dokter dari Makassar, karena PD Jaya, rumah sakit PD Jaya ini sempat dikosongkan, Pak, karena airnya masuk. Ya. Sekarang sudah aktif kembali, ya, sudah aktif kembali, alat-alatnya sudah dibersihkan, semua sudah merawat orang-orang yang sakit di situ. Kemudian yang kedua sedang kita intervensi yang di Aceh Timur, ya, kan juga masuk air. Kita juga sedang mengirim orang ke sana bersama-sama dengan Bupati Aceh Timur. Mudah-mudahan segera bisa aktif kembali seperti biasa. Kemudian yang rusak akibat dari listrik, Pak, ada juga. Itu di Benar Meriah. Banyak alat-alatnya rusak dari efek dari mati hidup listrik, sehingga banyak alatnya itu yang rusak. Dan itu sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Kesehatan untuk secepatnya bisa kita dibantu alkes yang dibutuhkan ini untuk kemudian
bisa merawat lagi masyarakat kita yang ada di Benar Meriah. Dengan di Aceh Tengah masih normal, ya, di kabupaten kota lain masih normal, di Aceh Utara juga masih normal, kecuali yang di Lusukun itu akan dilakukan intervensi oleh teman-teman Dinkes dan dibantu oleh kedokteran UGM, ya, yang nanti sore dia akan berangkat dengan kapal Antares ke Krungkuku, kemudian jalur darat ke Lusukun. Saya kira itu. Terima kasih. Ya baik, saya kira karena waktunya ya sudah menjelang sholat Jumat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda, kepada Bapak Kadis Kominsa, dan juga Bapak Kepala Balmon, serta rekan-rekan media yang hadir untuk update situasi penanganan bencana hidrometeorologi di